few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarjaki dengan NIM 2316050025. Jadi kali ini saya menjelaskan tentang skema sistem pengelolaan dana bank syariah tersebut. Jadi yang pertama adalah sumber dana yang dihimpun oleh bank syariah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah giro wadiah, yang dimana itu adalah tabungan yang berbasis akad wadiah, yaitu titipan tanpa jaminan bagi hasil. Yang kedua adalah tabungan mudharabah, yang dimana tabungan yang berbasis akad mudharabah, dimana nasabah itu bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib pengelolaan dana. Yang ketiga adalah sistem mudharabah, yang dimana simpanan itu berjangka dengan sistem bagi hasil yang diatur dalam akad mudharabah. Yang terakhir adalah liquidity, atau disebut bahasa Indonesia adalah modal bank syariah tersebut, yang dimana dana itu berasal dari pemegang saham atau investor sebagai modal dasar bank tersebut, dan dana tersebut akan dipooling atau dikumpulkan, yang dimana proses pengumpulan dana itu dari berbagai sumber untuk dijadikan satu kesatuan yang akan digunakan dalam perdanaan, yang dimana manfaatnya itu akan meningkatkan likuiditas bank tersebut, memungkinkan diverifikasi sumber dana untuk mengurangi risiko, dan dana itu akan digunakan terdapat pada 3 bagian. Yang pertama adalah sales based atau berbasis jual beli, yang dimana terdapat 3 macam akad yang digunakan. Yang pertama adalah mudharabah, yang dimana penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua adalah salam, yang dimana definisi penjualan barang dengan pembayaran dilakukan di muka dan pengiriman dilakukan di kemudian hari. Dan yang istisna adalah pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang diproduksi oleh pihak ketiga. Dan yang kedua adalah lease based, atau yang bahasa Indonesia adalah berbasis sewa. Jadi ada 2 akad yang digunakan. Yang pertama adalah ijarah, yang dimana penyewaan aset yang misalnya seperti kendaraan, properti dan sebagainya akan diberikan kepada nasabah. Yang kedua adalah IMBT, atau disebut kepanjangannya adalah ijarah mutahiyah bitamlik, yang dimana penyewaan dengan opsi kepemilikan di akhir di masa sewanya. Dan yang ketiga adalah PLS based, yang dimana profit and loss sharing, yang dimana terdapat 2 akad yang digunakan adalah mudharabah, yang dimana kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola mudharib dalam suatu usaha. Dan yang kedua adalah musyarakah, yang dimana kerjasama yang berbasis modal bersama antara 2 pihak atau lebih. Dan yang terakhir adalah aktivitas telusuri, yang dimana ada 2, yaitu SBIS atau surat berharga syariah negara, yang dimana instrumen pembiayaan jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai prinsip syariah, dan obligasi syariah atau disebut sukuk, yang dimana instrumen pembiayaan itu berjangka panjang yang diterbitkan oleh entitas korporasi atau pemerintah sesuai syariat Islam. Dan 4 bagian tersebut mendapatkan keuntungan atau pendapatan, yang dimana sales based itu mendapatkan dari margin atau produk berbasis jual beli, yang dimana bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual, dan margin itu telah disepakati sebelumnya sehingga transparan bagi nasabah. Dan yang bagian lease based atau sewanya itu adalah pendapatnya ujrah, yang dimana biaya sewa yang dibayarkan oleh nasabah untuk penggunaan akad ijarah. Dan besaran ujrah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dan durasi sewanya bagaimana. Dan untuk PLS dan aktivitas telusuri itu pendapatannya adalah bagi hasil, yang dimana pendapatan dari usaha mudharabah atau musyarakah itu dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati, dan itu juga terdapat pada telusuri. Layanan
profit itu akan didistribusikan kepada dua pihak. Yang pertama adalah porsi nasabah, yang dimana porsi nasabah itu dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Misalnya 70% untuk nasabah dan 30% untuk bank. Dan sedangkan porsi bank yaitu bagian pendapatan yang menjadi hak bank sebagai imbalan atas pengolahan dana dan jasa yang diberikan. Layanan jasa yang dilakukan atau yang tersedia di bank itu terdapat 3. Yang pertama adalah kiriman uang atau remittance, yang dimana layanan pengiriman uang domestik maupun internasional bagi nasabah, dan manfaatnya itu untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transfer dana secara cepat dan aman. Yang kedua adalah inkaso atau penagihan cek, yang dimana layanan penagihan cek atau giro itu atas nama bank atas nama nasabah itu sendiri. Yang ketiga adalah garasi bank atau bank garage, yang dimana jaminan yang diberikan oleh bank atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Pendapatan dari layanan jasa tersebut. Semua pendapatan dari layanan jasa seperti kiriman uang, inkaso, dan garasi bank merupakan hak penuh milik bank tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.